Kita ke kabar lainnya, debat ketiga yang akan diikuti para calon presiden mengangkat tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Meski di atas kertas, Prabowo dinilai menguasai karena menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Tim pemenangan mengklaim ketiga capres mampu mengurai persoalan itu. Calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo akan kembali beradu dalam panggung debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di akhir pekan ini. Tema debat ketiga yakni pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Bicara pertahanan keamanan memang jadi sorotan tak hanya skala nasional, tetapi juga di kancah internasional. Juru bicara Timnas Amin Sukamta mengatakan bahwa Anies Baswedan punya pengalaman pada diplomasi global. Diplomasi kita adalah diplomasi maritim yang berbasis nilai untuk mempertahankan kewilayahan teritori kita maupun kelestarian lingkungan. Nah, itu yang tiga hal yang disampaikan oleh Pak Anies dan itu sudah dipraktekkan oleh Pak Anies waktu menjadi Gubernur DKI, sehingga saya yakin nanti di debat yang akan datang, praktek yang sudah dijalankan oleh Pak Anies dengan visinya diperluas ke seluruh Indonesia itu membuat Pak Anies itu akan siap sekali di dalam perdebatan yang akan datang insya Allah. Sementara TKN Prabowo Gibran, Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul menilai bahwa Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan telah menunjukkan kiprahnya untuk menjaga stabilitas NKRI. Agar negara ini bisa stabil, itu diperlukan. Bagaimana ini dampaknya banyak. Dampak kepada investor, dampak kepada pelaku-pelaku hukum semuanya. Karena orang itu yang dilihat pertama, apakah negara itu stabil? Apa negara itu bergejolak? Kalau negara itu aman, itu pasti investor dan negara kita maju, rakyat akan sejahtera. Ini yang perlu diperhatikan. Mungkin ini perlu kita menyamakan persepsi kita. Sebenarnya TNI atau Kementerian Pertahanan itu, ya itu untuk menjaga keseimbangan itu. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud menganggap Indonesia harus memperhitungkan ketegangan antara Amerika dan China. Saya tidak begitu terpukau dengan begitu banyak perdebatan mengenai dunia ini dikuasai oleh China dan Amerika. Saya kan kita berada dalam keadaan multipolar di mana ada kekuatan-kekuatan lain yang cukup punya pengaruh signifikan dan itu tidak bisa tidak diperhitungkan. Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menyinggung mengenai pembelian jet tempur Mirage 2005. Ia menilai keputusan Menteri Pertahanan tidak tepat. Pernyataan itu langsung ditepis oleh juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Ansar Simanjuntak. Daniel menegaskan bahwa pembelian jet tempur ditunda karena persoalan anggaran. Kedua, ternyata setelah rencana ini dibuat, disepakati, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga Kementerian Pertahanan, Pak Menhan menunda pembelian pesawat Mirage 2000-5 ini. Kenapa? Karena kapasitas fiskal kita untuk sementara ini belum bisa mendukung pembelian Mirage 2000-5 ini. Jadi ada penundaan. Ancaman dalam negeri hingga kini terus terjadi seperti kelompok kriminal bersenjata yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Kapal asing ilegal yang kerap menyelundup ke perairan Indonesia. Hingga ketegangan di Laut Cina Selatan yang dapat mengancam perdamaian regional. Meski di atas kertas Prabowo begitu erat kaitannya dengan tema pertahanan karena menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tetapi siapa sesungguhnya calon presiden yang menguasai beragam isu tersebut? Mampukah ide dan gagasan dari Anies, Prabowo, atau Ganjar mengurai ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia?